Mungkin kita menemukan orang-orang yang pelit, bakhil, terus kemudian kikir. Entah itu teman kita atau bahkan malah suami atau istri kita sendiri. Sudah dinasehati tetapi tetap saja pelit, bakhil, dan kikir. Maka dapat diatasi yaitu dengan cara batiniah, yaitu menggunakan asror dari surat Ali Imran. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Pelit, kikir, bakhil adalah salah satu sifat yang sangat tercela. Apalagi kalau dalam berumah tangga, pemirsa. Suami pelit kepada istri, begitupun sebaliknya istri itu sangat pelit sekali kepada suami. Terkadang sudah dinasehati, tetapi tetap saja pelit dan bakhil. Atau yang lebih parah, dia itu pelit kepada keluarganya, namun sangat loyal terhadap seseorang yang ada di luar. Hal itu tentu kurang baik dan akan merusak rumah tangga. Oleh karena itu ada suatu kaifiyah ataupun petunjuk batin dari para spiritualis ahli hikmah untuk mengatasi hal-hal tersebut. Caranya yaitu dengan menggunakan asror dari surat Ali Imran. Namun tidak semua surat digunakan dan hanya beberapa ayat saja, pemirsa. Ayat yang digunakan adalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurah. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Ijazah keilmuan ini kami dapat dari beliau Ustadz Ismail dan Kiai Anwar. Untuk tata caranya yaitu yang pertama, ambil kain orang yang bakhil, kikir ataupun pelit tersebut. Siapapun dia, entah suami, istri ataupun teman ya. Silakan ambil kain yang warnanya itu polos, mungkin bisa kuning atau putih, pokoknya yang polos. Tidak bermotif atau tidak ada tulisannya atau mungkin tidak kain batik. Tetapi jangan celana dalam, pemirsa. Namun ambillah kaos, baju ataupun celana panjangnya. Yang kedua, setelah mendapatkan kain tersebut lalu potonglah berbentuk segi empat dengan panjang kurang lebih 5-20 cm, kemudian lebar antara 10 cm. Yang ketiga, untuk selanjutnya yaitu lakukan sholat hajat 2 rakaat, kemudian lakukan juga baca tawasulan ya, kemudian kirimkan surat Al-Fatihah kepada orang yang dimaksud itu, bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Kemudian yang keempat, setelah itu tulisilah ya kain tadi, kain yang sudah dipersiapkan tadi dengan menggunakan spidol permanen ya. Tulisilah dengan ayat yang sudah saya baca tadi, tetapi tanpa harokat. Kemudian yang kelima, setelah selesai lalu lipat kain itu ataupun bisa digulung kainnya lalu diikat dengan benang. Setelah digulung ataupun dilipat itu jangan dibuka lagi. Kemudian yang keenam, ukuplah kain tadi ya dengan kemenyan ataupun dupa kurang lebih 5-10 menit sambil membaca sholawat Nabi ataupun membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, setelah semuanya itu selesai, maka gunakanlah kain tersebut itu untuk dicelupkan ke dalam 1 gelas air putih. Pakai gelas yang kecil saja, pemirsa. Kemudian air putih yang sudah dicelupkan raja tadi campurkan ke dalam minuman apa saja, mungkin teh, kopi, sirup, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, minuman tersebut harus diminum oleh si target, yaitu orang yang bakhil, kikir, dan pelit. Insya Allah sifat-sifat yang ada dalam orang tersebut itu akan hilang ya. Ritual ini bisa diulang kalau 1 kali belum berhasil. Usahakan sampai berhasil, pemirsa. Caranya nggak usah membuat raja lagi, namun cukup celupkan saja raja yang sudah dibuat ya.
Jadi setelah dicelupkan ya, rajahnya itu jangan dibuang, tetapi rajah tersebut disimpan lagi dan sewaktu-waktu itu bisa digunakan pemirsa. Tidak usah membuat yang baru lagi. Inilah salah satu ritual rahasia dari para ahli hikmah. Semoga bermanfaat untuk kebaikan, membangun rumah tangga yang harmonis dan lain sebagainya. Namun, jangan sampai menyalahgunakan untuk hal-hal yang tidak-tidak. Misalnya untuk memeloroti harta orang lain, memeras orang lain, menipu orang lain, dan lain sebagainya. Hal itu tentunya itu akan membuat Anda rugi sendiri, rugi dunia dan rugi akhirat. Terima kasih telah menyimak. Saya Fatih Nur Alam undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.